Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meninjau penertiban tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon soal usulan Soeharto jadi pahlawan nasional. Kalahkan Iga Swiatek, Amanda Anisimova melaju semifinal WTA Finals Riyadh. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bersama Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri meninjau lokasi penertiban tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa siang 4 November 2025. Terkait hal ini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah mengamankan lahan seluas 26,2 hektar. Penertiban ini merupakan wujud perhatian dan dukungan pemerintah terhadap upaya penegakan hukum serta pelestarian sumber daya alam di wilayah nasional. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Menteri Pertahanan juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal, sekaligus memberikan dukungan terhadap kegiatan yang sah dan produktif. Langkah penertiban ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masa mendatang. Dalam melaksanakan kegiatan ini, TNI yang tergabung dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan bertugas dalam pengamanan sumber daya alam dan berperan aktif di lapangan. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri konferensi pers operasi gabungan terkait temuan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO atau crude palm oil. Kegiatan ini dilaksanakan di TPS Multi Terminal Indonesia, NP City Common Area, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis siang. Kapolri mengungkapkan temuan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait upaya untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian negara. Menurutnya, langkah ini dilakukan sesuai dengan arahan dan perintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi kerugian negara. Terkait hal ini, Polri membentuk Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara. Setelah dibentuknya Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, tim tersebut langsung bersinergitas dengan lembaga lain dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian negara. Bapak Prabowo Subianto terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi terjadinya kebocoran negara, maka kami Polri membentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara. Alhamdulillah, hasil kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analisis Satgasus terhadap PT MMS terkait dengan adanya lonjakan yang luar biasa dari ekspor komoditas petimeter dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan setelah dilakukan pendalaman bersama seluruh pihak, dilakukan pemeriksaan di 3 laboratorium yang menyatakan bahwa kandungannya tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak. Dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Menurut Airlangga, nilai ekonomi pada kuartal ini masih terjaga dan dinilai lebih baik jika dibandingkan periode sama pada tahun lalu.
Kementerian Keuangan mengklaim pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2025 mencapai 5,04%. Ini mencerminkan kuat permintaan domestik dan ekspor serta resiliensi investasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Menurut Airlangga, nilai presentasi ekonomi pada kuartal ini masih terjaga dan lebih baik jika dibandingkan periode sama pada tahun lalu. Diketahui pada kuartal 3 tahun 2025 ini ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,95%. Pertumbuhan lebih rendah dari kuartal 3 kan rata-rata memang pertumbuhan lebih rendah daripada kuartal sebelumnya. Tetapi angka 5,04 itu angka yang baik karena kita bisa bertahan di 5%. Pak, tapi itu kan pertumbuhan konsumsinya kan masih melambat juga, Pak. Ya, memang di kuartal ketiga kan ada pelemahan. Tetapi kalau kita lihat di kuartal keempat itu menaik. Kita lihat inflasinya kan naik di kuartal 3 akhir juga kan. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar juga memberikan tanggapan. Menurut Amalia, salah satu pendorong stabil persentase ekonomi kuartal 3 adalah ekspor tumbuh di atas 9%. Sebelumnya di kuartal 2 tumbuh negatif 1,38% dan di kuartal 3 tumbuh positif 5,49%. Belum, jangan pendorongnya salah satunya dari sisi pengeluaran itu kan ada ekspor yang tumbuh di atas 9%, bahkan pengeluaran konsumsi pemerintah sudah membalik positif dari kuartal kedua yang tumbuh negatif minus 1,38 di kuartal kedua. Di kuartal ketiga ini sudah tumbuh. Lebih jauh, Airlangga menjelaskan pemerintah perlu melakukan upaya ekstra agar pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya bisa mendorong target 5,2%. Diharapkan dengan ada stimulus dianggarkan, pemerintah bisa mendongkrak konsumsi di masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Jangan. Beralih ke informasi lain, pemerintah sedang mengkaji skema pembagian beban penanganan masalah keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani mengungkapkan rencana menyuntikkan dana Public Service Obligation atau PSO untuk membiayai operasional WUSH. Pak, ada pembahasan soal WUSH, Pak. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani menjelaskan saat ini pemerintah bersama dengan Danantara sedang mengkaji rencana menyuntikkan dana kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation atau PSO yang berasal dari APBN untuk membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Pembahasan mengenai penggunaan dana PSO untuk biaya WUSH dibahas dalam rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 November 2025. Rapat dihadiri Rusan, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Untuk kedepannya mengenai WUSH ini nanti memang ada porsi yang memang public service obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan tapi juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama lah gitu ya. Dio Malau, Berita Nasional TV. Pak, kalau yang PSO-nya sudah masuk APBN tahun depan, Pak. Pemirsa, pemerintah daerah Indramayu menghadirkan Indramayu Mango Festival. Kegiatan ini merupakan sebuah perayaan kuliner yang menampilkan kelezatan dan kekayaan buah mangga terbaik dari Indramayu. Pemerintah daerah Indramayu menghadirkan Indramayu Mango Festival, sebuah perayaan kuliner yang menampilkan kelezatan dan kekayaan buah mangga terbaik dari Indramayu. Inisiatif ini merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Indramayu yang bertujuan memperkenalkan potensi daerah melalui pengalaman kuliner dan budaya yang dikemas secara berkelas. Acara pembukaan berlangsung pada 6 November 2025 di Ruang Timor Hotel Borobudur, Jakarta, di mana festival ini akan berlangsung hingga 20 November 2025. Discover Mango Festival ini digelar guna mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan serta mendorong potensi pertanian lokal agar lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional.
Pembukaan festival turut dihadiri oleh Bupati Indramayu Luki Hakim, serta dimeriahkan dengan penampilan tari topeng panji dan tari kreasi eksotika Wastra Gedong Kinju yang menggambarkan kekayaan budaya Indramayu. Mangga, Indramayu itu kan kota mangga, yang selama ini beredar di pasaran, ya di pasar-pasar saja, mungkin di supermarket gitu. Nah ini gimana caranya supaya ada naik kelas gitu, upgrading gitu. Mangga yang sekedar biasa dibikin sekedar makanan fresh ataupun mungkin diolah sedikit, ini bisa masuk ke Hotel Bintang 5. Bagi kami ini suatu hal yang luar biasa. Dan saya sudah lihat tadi menu-menunya disajikan yang nggak kepikiran selama ini. Mangga kita bisa dibikin seperti ini ya, seperti itu ya. Artinya kearifan lokal di Indramayu yang bisa go internasional. Jakarta ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dari Hotel Borobudur Jakarta dengan pemerintah Kabupaten Indramayu, di mana ini merupakan bagian dari program Discover dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan, yaitu program pemerintah pada sektor ekonomi kreatif, kuliner, kebudayaan, dan kesenian. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon soal pengusulan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Menurut Jokowi, Soeharto maupun Gus Dur memiliki peran dan jasa terhadap negara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapannya terkait pengusulan Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Jokowi menyampaikan bahwa Soeharto maupun Gus Dur memiliki peran dan jasa terhadap negara yang wajib dihargai. Hal ini disampaikan langsung oleh Jokowi saat berada di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Menurut Jokowi, pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto dan Gus Dur telah melalui proses yang panjang. Terkait adanya pro dan kontra pemberian gelar tersebut, Jokowi menyebutkan sebagai hal yang lumrah. Jokowi kembali menegaskan semua pihak untuk bisa menghargai pengusulan tersebut. Ya, setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Dan kita semuanya harus menghargai itu, dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Seperti diketahui, Kementerian Sosial pada tahun ini telah mengajukan 40 nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional. Selain Soeharto, sejumlah tokoh lain yang diusulkan antara lain Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, aktivis buruh Marsina, Jenderal Purnawirawan M. Yusuf, Ali Sadikin, serta Kiai Haji Bisri Syansuri. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon membahas rencana pemberian gelar pahlawan nasional menjelang peringatan Hari Pahlawan 2025 di Istana Merdeka. Total ada 49 nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional. Dan Dewan Gelar GTK, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan. Ya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Kebudayaan merangkap Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon ke Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 5 November 2025. Pertemuan membahas persiapan peringatan Hari Pahlawan tahun ini, termasuk rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh yang dinilai sudah memberikan jasa besar bagi bangsa. Fadlizon menyampaikan kepada Presiden proses pengusulan gelar pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten dan kota, lalu diteruskan ke provinsi hingga ke tingkat pusat. Dalam proses ini, sejumlah tim peneliti, akademisi, dan tokoh masyarakat dilibatkan untuk memastikan keabsahan dan kesejarahan perjuangan para calon. Dalam laporannya, ada 40 nama baru yang diusulkan menjadi pahlawan nasional, ditambah 9 nama lanjutan dari tahun sebelumnya. Total 49 nama.
Setelah melalui proses seleksi dan kajian, Dewan GTK mengusulkan 24 nama sebagai prioritas yang dinilai layak mendapat penghargaan tersebut. Seluruh nama yang masuk dalam daftar prioritas dinilai sudah memenuhi kelengkapan syarat sejarah dan akademis. Ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap, dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK yang memerlukan telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas. Nanti kita akan melihat ya perkembangan ya tadi telah saya sampaikan, termasuk juga riwayat hidup dari calon pahlawan nasional. Ya mereka ini sebenarnya udah pahlawan nasional, tapi tentu kita menyeleksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan termasuk gender, provinsi, dan lain-lain. Seleksi nama-nama calon pahlawan ini juga mempertimbangkan aspek keberagaman termasuk perwakilan daerah dan peran perempuan dalam perjuangan bangsa. Proses ini dilakukan untuk memastikan gelar pahlawan nasional tidak hanya mencerminkan jasa individu, namun juga menjangkau kekayaan sejarah dan nilai-nilai kebangsaan dari seluruh penjuru Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali menggagalkan peredaran ribuan butir ekstasi di 2 lokasi berbeda di Jakarta. Dalam operasi terpisah, petugas mengamankan 3 pelaku dan menyita total lebih dari 2.000 butir ekstasi serta puluhan gram sabu. Satuan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap 2 kasus peredaran narkotika dalam sepekan terakhir. Kasus pertama dilakukan unit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba yang menangkap 2 pria berinisial I dan R di kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan pada Rabu malam, petugas menyita 1.166 butir ekstasi siap edar, 2 timbangan digital, serta 1 tas berisi plastik berisi pil ekstasi warna merah muda. Telah berhasil mengamankan 2 orang pelaku narkotika jenis ekstasi dengan inisial I dan R. Jumlah barang bukti 1.166 butir ekstasi. TKP penangkapan di wilayah Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Yang rencananya barang tersebut akan diarahkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, dalam operasi terpisah, Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya juga menangkap seorang pelaku berinisial P di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari lokasi ini, polisi menyita 1.475 butir ekstasi, 60 gram serbuk ekstasi, dan 50 gram sabu. Barang haram tersebut disita dari sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan distribusi. Polisi menyebut penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut. Ketiga pelaku saat ini telah dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, Polda Metro Jaya memberikan PIN penghargaan kepada 6 siswa Sekolah Dasar Negeri 102 Cipayung, Jakarta Timur lantaran telah berperilaku jujur. Ke-6 siswa SD tersebut telah menyerahkan temuan sebuah telepon genggam dan surat izin mengemudi ke pihak kepolisian. Nah, ini ada nemu HP kita nemu HP, dan kita ke polsek. Nih guys, mau polsek nih guys. Iya apa guys? Nih, tuh polsek itu. Mau HP guys? Itu. Penghargaan diberikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri kepada 6 siswa Sekolah Dasar Negeri 102 Cipayung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Penghargaan berupa PIN Penjaga Jakarta diberikan atas kejujuran dari ke-6 siswa SD tersebut yang mengembalikan temuan sebuah telepon genggam dan surat izin mengemudi ke pihak kepolisian sektor Cipayung. Proses pemberian penghargaan disaksikan langsung para guru dan seluruh rekan siswa lainnya di salah satu kelas di SDN 102 Cipayung. Asep pun berpesan kepada seluruh siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar agar menjadi pelopor kejujuran dan keberanian sejak dini. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Amanda Anisimova melaju ke semifinal setelah mengalahkan unggulan kedua Iga Swiatek pada babak penyisihan WTA Finals di King Saudi University Indoor Arena Riyadh, Arab Saudi. Pada laga tersebut Anisimova mengalahkan Swiatek 7-6, 6-4, dan 6-2. Amanda Anisimova tampil luar biasa pada babak penyisihan WTA Finals di King Saudi University Indoor Arena Riyadh, Arab Saudi. Petenis asal Amerika Serikat itu menundukkan unggulan kedua Iga Swiatek dalam laga 3 set yang berlangsung sengit, memastikan langkahnya ke babak semifinal turnamen bergengsi akhir musim tersebut. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 36 menit, Anisimova menang 7-9, 6-4, dan 6-2 atas Swiatek. Kemenangan ini sekaligus membuatnya menyusul Elena Rybakina yang sudah lebih dulu mengamankan tempat di semifinal dari grup Serena Williams. Dominasi Anisimova terlihat sejak awal, meski Swiatek sempat memberikan perlawanan ketat pada set pertama. Pertandingan penuh intensitas itu menjadi bukti ketangguhan mental Anisimova yang mampu menjaga konsistensi permainan hingga akhir. Petenis berusia 23 tahun itu mencatatkan 107 poin dibandingkan 103 poin milik Swiatek. Dengan torehan lebih dari 40 winner, capaian langka yang terakhir kali dicapai Caroline Garcia pada WTA Finals 2022. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam karir Anisimova. Meski tampil sebagai unggulan keempat dan bukan bagian dari 3 besar dunia, ia membuktikan diri mampu bersaing di level tertinggi. Ia menjadi satu-satunya petenis yang berhasil lolos ke WTA Finals dari luar 20 besar peringkat WTA. Sekaligus satu-satunya pemain yang berhasil menaklukkan 3 petenis top dunia musim ini, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, dan Coco Gauff. Selain itu, kemenangan atas Swiatek di Riyadh menandai pertemuan kedua yang kembali dimenangi oleh Anisimova. Catatan tersebut mempertegas kebangkitannya setelah sempat absen dari sejumlah turnamen besar pada musim-musim sebelumnya. Bagi Swiatek, kekalahan ini menjadi pukulan berat. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, petenis Polandia itu menelan kekalahan beruntun setelah memenangi set pembuka. Meski bermain solid di awal, tekanan permainan agresif Anisimova di 2 set terakhir membuatnya kesulitan mempertahankan ritme dan akurasi pukulan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.